Itu dia dukung sekarang untuk tim favorit kalian karena mereka akan berjuang mati-matian di hari ini di game yang menentukan antara kedua tim. Sementara itu sudah ada Vinzi dan teman-teman yang lain sudah berada di pose-nya masing-masing. Ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara Soriso dengan Export yang berada di side lane dengan Khalid Reya. Oke, Khalid Reya, tentunya Khalid yang dimunculkan lagi satu pick lagi dari geng Kapak yang sangat amat fresh. Dan bahkan untuk 1v1 situationnya, lihat bagaimana Tornado Desert akan sangat mengganggu pergerakan dari Sorizo sehingga dia harus lebih berhati-hati sama Viraga Armor yang ia miliki. Namun Hazim kali ini lebih memenangkan early stage di jungle phase-nya. Dia sudah bergerak ke arah lainnya untuk mengamankan orange buff dan bahkan mendapatkan Little Wanderer. Sementara Bigetron Beta mereka ketinggalan dari segi Little Wanderer dan Om Wawa di 2 menit awal. Entah kenapa ini akan sangat berpengaruh bagi Gamora dan Vinzi untuk mereka mendapatkan level 4 untuk setup teamfight di arah Turtle. Benar-benar, gue masih menunggu nanti level 4 dari Max dia akan mengarah ke XP ataupun membantu ke Gold Lane nantinya ya, karena udah pasti Link di sini harus bekerja dengan cukup keras mengingat memang permainan dari setlane untuk GPX sendiri ini sangat-sangat tebal dari keduanya. Ada Esmeralda dan juga adanya Khalid. Jadi di tempat yang pasti agar ketika mereka bisa mendapatkan point kill, mereka harus juga bisa mendapatkan XP. Bahkan ya kalau diperhatikan juga di menit kedua ini, belum masuk menit kedua dari seorang Simba dan juga Soriso langsung bertukar posisi. Sementara itu dari Reanya kali ini coba untuk menemukan seorang Simba, masih bisa mundur ke belakang karena ada bantuan juga dari seorang Gamora dan dia nggak mau ngambil risiko terlalu banyak AB. Iya, dan bahkan kalau misalkan menengok dari teman-teman tim geng Kapak mereka yang udah berjalan menuju ke arah Turtle Pit dan mereka perlahan-lahan mencoba untuk mendorong posibilitas atau kemungkinan ketika mereka mendapatkan Turtle pertama tanpa adanya kontes karena Link dari Max masih berada di arah top lane dengan Bloody Retribution-nya dan sepertinya akan menjadi free Turtle bagi teman-teman geng Kapak karena mereka tanpa adanya gangguan sama sekali, tanpa adanya gempuran balik dari Bigetron Beta. Turtle yang pertama langsung di-secure di menit yang kedua, Gio. Betul sekali. Tapi aku mau nanya sama lu deh, Be. Kalau posisi kayak gini, Export Soriso lebih better langsung Immortal dulu atau dia mengamankan Bloodlust dulu di awal? Wow, aku sih lebih suka untuk Immortal kalau mau jujur-jujuran, tapi apalagi ini ketika berada dalam tekanan seperti ini ya. Dan entah kenapa, aku bisa bilang bahwa Immortal akan jadi item yang sangat amat bagus bagi seorang Sorizo ketika dia tertekan dan kalah landing phase-nya seperti ini. Oke, menarik sekali jawabannya. Dan aku juga setuju sih, lebih better kalau misalnya dia mengamankan Immortal dulu karena Esmeralda begitu cepat untuk clear minimum. Tapi ada Tempest of Death kali ini ke arah depan sana kepada Reya, masih bisa mundur ke area belakang. Way of Dragon ke arah seorang Jensen. Nah, Jensen udah sekarang tuh mau jauh, headnya mau ngapain dari luar manipulation dikeluarkan oleh seorang Gamora mencoba untuk menemukan seorang Jensen, tapi First Blood bisa diamankan oleh Max yang benar-benar bermain semaksimal itu. Yes, dan bahkan kali ini Hazam balik kejar item Kupa. Barbosa tidak mau ngasih pulang dan Max sudah berada di top lane mencoba untuk mendapatkan satu dari Vinzi dan Vinzi juga harus tumbang dan itu adalah poin kill tambahan untuk Max. Dengan 2 poin killnya Max makin liar lagi. Item yang mungkin akan sesaat lagi kita lihat dari Max juga akan sangat cepat untuk ia miliki. Sementara itu Monte Shocker dibuka untuk melihat posisi dari Bigetron Beta yang sudah mulai memasuki ke area bagian mid lane outer turret, membuat teman-teman dari Bigetron Beta langsung mendinai rotasinya dan mereka mereset semuanya. Jungle-nya langsung farming lagi tapi Gamora langsung di HBD begitu aja. Bayram Kuba digunakan mencoba untuk perlahan-lahan mencoba untuk melakukan defense tapi ternyata gak bisa karena serangan perlahan-lahan dari BTR ini malah dibalikan oleh geng Kapak. Ya, mereka nggak boleh terlalu gegabah karena juga ada turtle yang muncul. Turtle yang kedua tapi di area atas ini sudah kita lihat Simba dan juga Reya saling head to head dan tanpa adanya kontes, tanpa ada gangguan yang berarti dari Bigetron, mereka dari geng Kapak bisa mendapatkan turtle yang kedua. Ya, ya. Dan ini kalau kita lihat memang untuk di top lane-nya kalian sudah ada pertukaran yang terjadi juga ya, di mana kali ini Reya akan berjumpa bersama dengan Chow dan tukar lane di bawah. Apakah untuk Soriso akan bisa memenangkan duel berhadapan dengan Esmeralda? Karena Reya kalau kita lihat ini dia sangat tangguh sekali dengan Khalid dia.
Oke, Benar banget. kali ini lihat Maxnya langsung mengincar ke Jensen, dapetin satu, ternyata masih mau lebih tapi Vinzi dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau terlalu nafsu, Max lebih mengoptimalkan bagaimana cara dia untuk bermain secara perlahan, tapi seolah-olah Max ini jadi satu titik tumpu yang paling mengerikan dari Bigetron Beta karena lihat 3 poin kill semuanya dari Max, Gio. Bahkan kalau kita lihat dari segi networknya ya, walaupun udah dapat Way of Dragon ke arah seorang Hazim kali ini masih bisa mundur, tapi Max selalu menjadi momok bagi lawan-lawannya. Tempest of Blade kali ini dikeluarkan hanya untuk mundur saja karena SP udah terlalu low. Bahkan kali ini nih dari teman-teman GPX masih bisa mendapatkan beberapa poin kill dengan adanya satu orang Vinzi yang harus tumbang, tapi Simba harus dibalaskan juga nyawanya KB. Aduh, harus hilang satu demi satu, ini bukan kerugian juga. Tapi ini bisa dibilang ya, entah kenapa GPX yang awalnya early stage-nya udah benar-benar megang. Mereka nggak boleh kalah dari segi quantity trading kill-nya. Barbosa mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, double stun, knock up airborne, mencoba untuk menghindari serangan, flick out sudah digunakan. Jensena sudah keluar flicker, nggak ada flicker, tapi kali ini Jensena juga tidak ada backup dan harus hilang. Geng Kapak termakan satu demi satu, Gio, ini benar-benar menjadi kerugian bagi mereka. Benar banget, di menit ke-6 seperti ini kita lihat dari poinnya udah berbanding terbalik. Bigetron lebih memimpin, walaupun tadi kita lihat geng Kapak 2 kali mendapatkan turtle tanpa ada gangguan, dan ini adalah turtle yang ketiga. Tapi Bigetron Alpha dengan adanya Max benar-benar on point banget apa objektif yang didapatkan. Dan kita lihat We Are Angry ke arah seorang Lunox, tapi Lunox bisa mundur. Tapi dari sisi atas Tempest of Blade ke arah seorang Ria di sana gak akan mungkin bisa bergerak lebih banyak, naik-naik ke dinding seperti cicak, masih bisa mundur tanpa ada gangguan lagi dari teman-teman geng Kapak. Sedangkan di area midnya outer turret juga bisa diamankan. Ini objektif satu persatu bisa dicolong, dicocol-cocol oleh Bigetron Beta. Ya, ini permainan dari Bigetron Beta sendiri. Mereka cukup on point sekali dengan Max sebagai titik tengah. Mereka juga agar bisa menjadi roda serangan. Jadi ketika ada serangan-serangan yang sedang dibangun, Maxnya ada di sana untuk bisa mendapatkan point kill ataupun untuk mensecure team fight tersebut agar lebih memiliki kecenderungan kemenangan untuk Bigetron Beta sendiri. Dan untuk di top lane-nya di sini yang harus diwaspadai sebenarnya bagi Bigetron Beta adalah bagaimana cara mereka akan menghalangi Rhea yang sebenarnya berhasil untuk memenangkan duel di lane dia sekarang. Tapi tapi Way of duel Dragon kali ini digunakan. seorang Rhea kali ini mencoba mendapatkan satu poin kill, tapi belum bisa didapatkan. Dan Restless yang sangat sempurna di finishing oleh seorang Vinzi, mendapatkan Gamora dan juga Simba. Dua orang dari tim Bigetron Beta harus tumbang kali ini KB. Yes, dan bahkan kali ini masih mau lebih dari geng Kapak. Mereka mau melakukan invasi dengan cepat. Bahkan mereka benar-benar ingin memasakkan inner turret didapatkan dengan cepat sebelum mungkin memasuki menit yang ke-9, sebelum adanya Lord nanti. Kali ini 1 menit menuju Lord yang terhormat. Perlahan-lahan geng Kapak juga ingin mendominasi di bagian outer mid lane-nya. Max yang masih belum tertangkap kali ini mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dia berada dalam posisi yang baik, tapi untuk dari pergerakan Jensena, dia juga harus diperhatikan. Dia terkadang tiba-tiba ada di area boost, tapi nggak ada backup. Kalau seandainya Jensen yang termakan, artinya geng Kapak nggak punya roamer untuk membuka vision. Dan kali ini Rhea dalam ancaman dua Dragon sudah digunakan, bahkan ada Tempest of Blade. Hati-hati Rhea, Quicksand Guard bakal mencoba untuk mundur juga dari Raging Sandstorm-nya, dan Rhea tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Simba nge-aggroin damage turret di bagian top lane, dan top outer turret bakal diamankan untuk tim Bigetron Beta. Gila, ini Max benar-benar dikasih makan terus-menerus. Dia benar-benar bisa mendapatkan objektif dari masalah buffnya. Nggak ada yang ngeganggu, nggak ada yang merusuh dia. Bahkan dari segi turretnya, area atas sudah bisa diamankan oleh teman-teman Bigetron Beta. Tapi area belakang sana Barbosa ada waktu bisa selamat dari World Manipulation. Way of Dragon juga dikeluarkan. Mountain Shocker di pop up kali ini. Tersisa sendirian dari seorang Hazama. Hazim coba untuk membantu Soriso. Last insanity-nya jedar Jessica Iskandar, malah harus hilang dari seorang Gamoranya KB. Iya, dan ini bakal menjadi kerugian karena timing dari para buff-nya baru saja muncul. Max-nya bisa saja ketahuan, dan bahkan lihat Jensena sudah hadir mencoba untuk ejector terlebih dahulu, tapi tidak ada target lagi. Lihat dibakar-bakar juga sama pergerakan dari Sorizo. Melanggang leha di depan sana dari teman-teman GPX, dan mereka kali ini akan mencoba untuk mengamankan Lord yang pertama. 20.000 darah yang tersisa. Sorizo, dia memang punya Viraga Armor, tapi apakah dia berani untuk maju ke depan? Karena Barbosa sudah mulai melakukan setup. 6.000 darah yang tersisa. Simba mencoba untuk locking down ke arah belakang. Lordnya bakal
diamankan oleh GPX. Tapi Simba terlalu bernafsu dan bahkan Tempest of Blade bakal digunakan. Hazim bakal jadi target utamanya. Max mendapatkan godlike kali ini di bagian belakang sana dan masih bisa survive dengan Deviant Sword-nya. Dikejar-kejar oleh Hazama. Hazama sepertinya tidak akan mampu untuk mengejar ke arah Max karena Max masih punya tembok untuk main parkour. Buat main parkour, lompat sana lompat sini dan gak bisa di pick off oleh teman-teman geng kapak. Bahkan mereka juga rugi, kehilangan seorang Hazim. Ini nggak pertanda buruk bagi mereka. Dan ini adalah replaynya, Om Bawa. Ya, kalau kita lihat memang dari replay di sini harus direlakan ya untuk Lord yang pertama karena sudah terlalu sedikit HP dari Lord sendiri. Namun sisi plus untuk Bigetron Beta tadi adalah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Hazim yang menjadi jungler. Jadi satu untuk ditukarkan dengan Lord juga sebenarnya ya masih nggak terlalu bagus untuk Bigetron Beta, tapi at least mereka bisa menghalau untuk Lord ini agar bisa naik lebih jauh lagi untuk menyentuh bagian dari inhibitor mereka. Ya, permasalahannya adalah di inhibitor. Di sana ada Yves yang menghadang dari Gamora dan Gamora berada dalam posisi yang optimal untuk di high ground kali ini. Namun Rhea, dia juga bisa mengkontes dengan Regis Sandstrom tanpa kali ini. Lihat John Cena perlahan-lahan mencoba untuk bergerak ke bagian mid lane dan bahkan bergerak lagi ke sisi lainnya. Regis Sandstrom sudah digunakan, bahkan ada satu buah Unstoppable Force digigit by Adam Kupa dan lihat reward manipulation yang sangat amat indah di depan sana. Max dipertontonkan juga dengan satu Deviant Sword yang mendapatkan 1 poin kill lagi. By Adam Kupa yang kedua, Vinci hampir menjadi target dan tidak ada Lord lagi di bagian top lane. Hazama bakal digigit-gigit juga by Adam Kupa yang ketiga. Bakal mendapatkan satu target kah? Enggak. Hazama bakal pulang, tapi Hazim dia masih bersikeras untuk mendapatkan satu orange buff dan tanpa net purple buff dari seorang Max, dia hanya akan menunggu momentum untuk menusuk langsung ke arah belakang Hazim. Itemization ya Om Awas, silakan. Ya, dari item sendiri kalau kita lihat memang untuk Max-nya ya dengan gold-nya yang sudah 9.000, ada War Axe, Demon Hunter dan juga adanya Endless Battle. Sini menurutku ya ini udah cukup banget sih buat Link-nya untuk bisa mendapatkan point kill. Seperti yang kita tahu berulang kali ketika ada Max datang dia pasti akan men-secure point kill untuk Bigetron Beta dan juga akan mendapatkan memberikan angin kepada Bigetron Beta untuk bisa memenangkan duel tersebut. Dan untuk item dari Rhea sendiri kali adanya Oracle dan juga dengan adanya Immortality yang sudah dipegang oleh dia, plus ada armor putih ya di sana yang sudah dipegang juga. Jadi ada reduce sebanyak 6% damage saja. Jadi sudah cukup sebenarnya untuk menembel physical damage yang bakal diberikan oleh Max. Jadi Rhea sebenarnya cukup strong juga sebagai garis depan nantinya. Tapi harus berhati-hati untuk tim fight besar ya, Be. Oke, Tempest of Blade bahkan digunakan ke arah belakang. Hazim masih bisa mampu kau untuk bertahan. Masih ada Traceless ke arah belakang. Gamora ditumbangkan Vinci, tapi kali ini juga menjadi korban yang sama. Jensena masih berlenggang leha di bagian jungle-nya, tapi Hazim masih dikejar begitu saja. Wind of Nature juga sudah digunakan, tapi kali ini nggak akan ada Tempest of Blade. Max-nya bakal dikejar-kejar, tapi 3, 2, 1 dan dia akan punya Finch Poise sesaat lagi, tapi masih belum mau digunakan. Akan ada Unstoppable Force dan bahkan di sana baru dia gunakan untuk mundur dan Deviant Sword-nya bisa saja untuk kembali ke arah landing phase. Tapi Barbosa tidak henti-hentinya dikejar oleh Hazama dan Max masih ingin mendapatkan orange buff-nya. Namun kali ini ada gempuran dari Jensena yang membuat pergerakan dari Max tidak bisa bebas dan Rhea bakal dikejar-kejar lagi. Dibakar Falling Star Moon. Udah connect dari Hazama mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Barbosa mencoba untuk menghindar, tapi kali ini bakal dikejar juga sama Max-nya. Max-nya benar-benar punya Tempest of Blade satu digunakan hanya untuk seorang Hazama dan kali ini mencoba untuk mengejar dengan Deviant Sword-nya, tapi terlalu nafsu di shutdown oleh Hazim. Gamora mendapatkan Rhea, tapi double kill dari Hazim untuk ke arah Simba. Double kill juga dari Gamora dan Hazim mendapatkan triple kill untuk seorang satu lagi dari Bigetron Beta dan Barbosa juga harus tumbang. Simba, Max dan Barbosa menjadi korban dari kekejaman seorang Hazim di bagian mid to late game. Tiga orang harus hilang dari Bigetron Beta. Ketika Lord yang kedua juga mulai hadir tengah-tengah lane of down, tersisa dengan Soristo dan juga Gamora mau nggak mau melakukan defense aja, dan geng kapak sudah melakukan inisiasi ke arah Lordnya dan ini akan bahaya banget. Tapi alasan Sanity ke arah Soristo-nya sama di sana, tapi belum bisa dapat siapa-siapa, hanya memberikan damage sedikit demi sedikit saja. Ada immortalnya dari Sorizo yang masih belum terpecahkan, tapi Mountain Shocker yang diparut oleh seorang Hazim hampir saja pecah. Itu sebuah immortal. Yes, tapi kali ini masih belum ada target. Tapi Max sendiri ketika dia jalan ke arah manapun juga, dia pasti bisa dapetin poin kill yang terbukti bahwa dia 8 kali kill dengan hanya memberikan satu assist. Jadi hanya satu di mana kondisi dia miss satu, tapi sisanya dia selalu on point gitu loh.
Ini lebih ke arah mungkin bagaimana pemanfaatan juga, karena kita tahu sendiri Link berhadapan dengan Hazama Esmeralda, mau nggak mau dia butuh yang namanya si Halberd. Namun kali ini Max kayaknya belum memiliki satu item tersebut dan belum menjadi jawaban bagi teman-teman Bigetron Beta. Dan kali ini Lordnya akan berlenggang leha dari teman-teman geng Kapak, mencoba untuk menubruk di bagian mid lane. Kali ini langsung ditumbangkan begitu saja. Falling Star Moon connect dari Hazama, mencoba untuk menabrak dari bagian top lane juga, mencoba untuk mendapatkan Simba. The Way of Dragon sudah di pop out dan bahkan belum ada reward manipulation. Ditabrak juga dari bagian belakang. Vinci mengincar ke arah Gamor tapi masih ada reward manipulation, tapi diabsorb damage diambil oleh seorang Hazama. Hazama save the day, tapi kali ini Vinci harus ditumbangkan juga. Sementara Lordnya hilang, Sorizo menahan semuanya sendirian dan bahkan Immortal dari seorang Hazama harus pecah, ditabrak balik dan bahkan dibakar-bakar menjadi selendang bakar, di shutdown begitu saja di bagian mid lane. 2 hilang dan menjadi kerugian dari geng Kapak. Bigetron Beta masih mampu untuk melakukan defense kali ini, Gio dan Ombawa. Betul sekali, bahkan 2 inhibitor turret harus hilang, tapi Rhea kali ini menjadi sasaran target operasi milik Bigetron Beta kali ini. Rhea masih bisa flicker, masih ada Jin Sandstorm ke arah belakang kali ini, tapi nggak boleh lepas begitu saja. Dax kali ini benar-benar mencoba untuk meng-kill dengan Tempest of Blade untuk mundur ke area belakang, tapi Jensena, you can see me, benar-benar langsung berada di garis depan, mencoba untuk menyelamatkan seorang Hazim. Kalau Hazim ditumbangkan, ini bakal jadi bahaya banget dan bakal menjadi kontes yang baik bagi Bigetron Beta untuk langsung mengambil objektif di arah mid ataupun di atas ataupun di bawah. Ya, dari segi itemization juga sekarang ini udah lengkap banget ya buat si Hazim. Udah jadi semuanya. Max ke si Halberd. Oke, Maxnya ada si Halberd juga. Dari Rhea, Dreadnought Armor belum diselesaikan, Molten Essence juga belum selesai, jadi belum ke arah Curse Helm. Jadi kita masih menunggu Antiquirasnya bersama dengan Curse Helm nanti untuk Rhea, dan beberapa pasang item-item di sini sudah diperjualbelikan sekarang. Mungkin yang paling impactful yang lagi gua nungguin di sini adalah dari Lunox sih, item terakhirnya dia. Apakah bakal ke Blood Wings nantinya untuk bisa langsung nge-burst ya, karena jika Lunox sudah mulai untuk memberikan burst damage itu bakal perih banget sih, dan nggak bisa ditahan oleh siapapun juga dari BTR Beta. Atau Winter, Om? Winter juga bisa, itu soalnya masih banyak banget. Makanya gue penasaran item terakhir ini mau kemana. Holy Crystal juga masih bisa, Be. Jadi kemungkinannya banyak banget ya, kemungkinan masih banyak banget. Kalau paling mahal udah jelas lah, Blood Wings. Yang termahal dan jarang dibuat. Walaupun bisa dibilang menggunakan mystery shop juga dari Vinci, tapi ya harganya tetap mahal untuk magical damage yang tentunya agak sedikit sulit untuk farming di bagian late game. Max juga sepertinya tadi udah kita sempat bahas, Omawa dia butuh si Halberd dan akhirnya dia menjawab dengan si Halberd untuk menumbangkan seorang Hazama, tapi Hazama kali ini butuh lebih dari sekedar Winter Truncheon menurut aku. Jujur, aku nggak tahu kenapa kayak lebih suka kalau seandainya Hazama ini mengoptimalkan kalau dia nantinya bikin ke arah satu armor lagi. Either way itu Antiquirus atau bahkan Twilight Armor, itu lebih bisa optimal untuk berhadapan 1v1 situation. Kalau Maxnya masih mau ngehajar ke arah Esmeralda dari Hazama. Ya, lebih ke arah defense ya, buat ada yang lebih tanky juga gitu. Dibandingkan dengan full damage, karena kalau kita lihat semuanya udah lumayan full damage. Ada Lunox di sana, ada si Azim juga pastinya dengan Yisun Chin ya gitu loh. Jadi mereka butuh juga untuk hero-hero yang bisa, yang agak tebel atau lumayan tebel buat bisa menahan damage yang diberikan oleh Chow dengan juga si Sorizo dengan X-Block-nya dia. Sementara itu dari Bigetron Beta dan juga geng Kapak masing-masing sudah berjalan menuju ke arah Lord yang berikutnya. Dan ini akan menjadi kontes yang menarik sekali. Mereka nggak akan mau kesalahan momentum lagi dan lagi. Reward manipulation, tapi retribution is real. Tapi lihat dari seorang Hazimnya, terus Katul Maut. Tapi teman-teman dari Bigetron Beta komit ke arah depan, ejector kali ini ke arah seorang Chow nggak bakal bisa kemana-mana. Freestyle dulu bos dari Hazama. Masih bisa selamat, Simbanya tumbang, Rhea-nya tumbang di pertempuran hidup dan mati ketika Lord akan datang. Oh my god, ini bakal jadi kerugian tentunya bagi teman-teman dari Bigetron Beta karena mereka kehilangan Simba. Walaupun harus kehilangan Rhea, tapi Super Minion akan bergerak dari 3 arah yang berbeda. Dan kali ini, lihat bagaimana pergerakan dari geng Kapak. Mereka mencoba untuk lagi dan lagi melakukan rotasi dengan cepat dari bagian sampingnya. Top lane, bottom lane bakal coba untuk didorong terlebih dahulu. Dan bahkan pergerakan dari Lordnya, geng Kapak sudah mulai memasuki ke dalam base milik Bigetron Beta. Ditahan terlebih dahulu oleh Sorizo lagi dan lagi. Sorizo menjadi
satu benteng yang sangat amat mengerikan karena dia masih punya fire missile. Dan bahkan untuk kali ini lihat bagaimana pergerakan dari satu Jensen dan dapetin satu dengan injektornya. Sorizo bakal langsung dibanting dengan Falling Star Moon. Reward manipulation sudah pop out. Dan bahkan di area belakang Vinci juga ditumbangkan. Gak punya satu pergerakan defense lagi. Langsung pecah dari Immortal. Seorang Jensen dan Jensen juga harus hilang. Bahkan lihat bagaimana geng kapak mencoba untuk masuk ke dalam tapi gak bisa. Hazim dipaksa untuk pulang. Dan Bigetron Beta masih bisa bertahan. Aku bertahan kalau kata Bigetron Beta. Benar-benar bisa bertahan dengan sangat baik sekali dari Bigetron Beta. Dia masih bisa sustain walaupun mereka udah kecolongan dari segala jenis objektifnya. Ini Beta turretnya udah nggak dimiliki lagi. Tapi mereka dengan sebuah komunikasi yang baik, dengan timing yang tepat, bisa menumbangkan dua orang dari geng kapak. Bahkan kalau kita lihat Way of Dragon kali ini ke arah belakang, masih ada sebuah Purify. Hazama masih bisa selamat, tapi ada Tempest of Blade kali ini ke seorang Reya. Reynya mau kemana, gak bakal bisa pulang, tapi masih ada Winter Tension Save the Day. Tapi reload manipulationnya benar-benar membuat slow dan bahkan double kill untuk seorang Max. Dan ini gak akan baik untuk geng kapak. Mereka kena snowballing ketika mereka sebenarnya di atas angin. Ada dua hal Iya. yang menurut aku lama sih di dunia ini. Yang pertama adalah nungguin cewek kalau make up. Yang kedua adalah tumbang di Mobile Legends menit ke-20 ke atas. Dan itu terbukti karena 40 detik tanpa adanya kehadiran dari Hazama. Langsung ada satu buah FYP masuk dari The Elf Dragon Simba. Mendapatkan monster kill daripada seorang Max. Di bagian mid lane tumbang. Di bagian bottom lane juga tumbang. Max mencoba untuk masuk ke dalam sana. Di bagian Kupa double kill didapatkan. Begitu saja Jensen juga sudah tumbang. Tersisa Hazim sendirian dan Super Minion berjalan dari dua area berbeda. Langsung ada recall dari Maxnya. Dia tahu ini comeback, dia tahu ini adalah tekanan yang luar biasa dan bahkan langsung menuju ke arah 2-0 dari Bigetron Beta. Dan lihat itulah dia comeback dari Bigetron Beta, 2-0 untuk Bigetron Beta. 2-0 tanpa balas, bener-bener Bigetron Beta menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kontender di MDL kali ini. Benar-benar mengerikan banget, bahkan udah ada selebrasi yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron Beta. Asik.